mendengar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita masih ada dalam tema waspada. Ya. Kita lihat firman Tuhan bersama-sama dulu Bapak Ibu di dalam Matius pada pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-30. Judul firman Tuhan saat ini adalah waspada terhadap penyesatan. Matius 12 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-30. Pada hitungan yang ketiga, saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri dan kita akan baca secara bergantian. Wanita akan baca mulai ayatnya yang ke-24, kemudian bergantian dengan pria di ayat 25, dan kita akan bertemu di ayatnya yang ke-30. Kita baca secara bersama-sama. Mari yang wanita, 1, 2, Matius 12. Sebentar. Matius 13. Matius 13 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-30. Mari ya wanita, mulai dari perikop 1, 2, 3. Perumpamaan tentang lalang yang diantara itu. Yesus menerangkan sebuah perumpamaan lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang ladang di ladangnya. Tapi pada waktu semuanya orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu berkumpul dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah daun lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam bungku. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Diberkatilah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan serta melakukannya dalam sepanjang kehidupannya. Dan kita melihat Yesus adalah seorang guru, bahkan dia dikatakan guru yang agung. Guru kerjanya mengajar. Makanya kalau saudara teliti dalam Alkitab, tidak pernah dikatakan Yesus berkhotbah. Yang ada Yesus mengajar. Bahkan dalam perikop Matius 5, itu judul perikopnya khotbah Yesus di bukit. Ya. Tapi sebenarnya dalam perikop khotbah Yesus di bukit itu Yesus sedang mengajar. Yesus adalah guru yang hebat dan sebagai seorang guru dia mempunyai metode mengajar yang luar biasa. Guru yang hebat mempunyai berbagai macam metode supaya muridnya, pendengarnya tidak bosan atau bisa mudah paham. Tujuan utamanya lebih mudah memahami apa yang disampaikan. Ya. Dan salah satu metode mengajar Yesus adalah perumpamaan. Yesus banyak sekali memberikan perumpamaan dalam kitab Injil Sinoptik 4. Kitab Injil ini, cerita hari-hari diangkat oleh Yesus untuk memberikan pengajaran kepada murid-murid atau para pengikutnya. Nah, firman Tuhan yang agak sukar untuk dipahami, itu bisa jadi mudah dipahami ketika disampaikan dalam perumpamaan. Misalnya seperti dalam Roma 5, coba tampilkan ayatnya yang ke-15. Roma 5 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam.
Sebab jika pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi karena kasih karunia, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu siapa? Yesus Kristus. Pelanggaran satu orang itu siapa? Pelanggaran Adam. Ketidaktaatan satu orang itu siapa? Ketidaktaatan Adam. Berarti karena pelanggaran satu orang, semua orang telah berdosa. Berarti karena tidak taatnya Adam membuat semua orang di dunia ini berdosa. Karena ketidaktaatan Adam, maka maut telah datang pada semua manusia. Karena itu saudara-saudara, satu orang yang berdosa, satu orang yang melanggar, satu orang yang tidak taat, semua kita jadi berdosa. Tapi kenapa ya? Kok Adam yang berdosa, tapi kita semua yang kena? Kenapa Adam yang melanggar, tapi kita semua kena akibatnya, kena getahnya? Karena Adam adalah perwakilan manusia. Karena itu jikalau Adam suci, semua manusia suci. Jikalau Adam taat, semua kita taat. Jikalau Adam melanggar, semua kita statusnya melanggar. Jadi kalau Adam yang berdosa, semua kita berdosa. Nah, untuk bisa memudahkan kita memahami akan hal ini, saya umpamakan, kasih umpama ya. Kesebelasan Indonesia main bola ya, ketika mereka main misalnya saja lawan lawan Argentina, sekalipun itu mustahil ya. Kesebelasan Indonesia melawan kesebelasan Argentina. Lalu kemudian waktu kesebelasan Indonesia kalah, saya jumpa dengan Bapak Sandi. Bapak Sandi tanya, saya tanya, "Abang, bagaimana? Kita menang kan?" Lalu abang bilang, "Kita kalah, kita." Padahal saya dan Abang Sandi tidak main. Tapi kenapa kita kalah? Karena 11 orang itu adalah perwakilan seluruh bangsa Indonesia. Maka kalau 11 orang itu kalah, seluruh bangsa Indonesia kalah. Nah, demikian juga kalau Adam suci, kita semua suci. Bisa jelas Bapak Ibu? Karena ada ilustrasi, jadi mudah untuk dimengerti. Contoh lagi yang paling penting dalam kehidupan pelayanan kita adalah motivasi. Motivasi adalah apa yang mendorong kita melakukan sesuatu. Sebuah tindakan bersama bisa dilakukan secara sama, tapi bisa jadi motivasi berbeda. Tujuannya beda, actionnya sama. Untuk memudahkan, saya kasih lagi perumpamaan, ilustrasi seperti kucing mengejar tikus. Kucing mengejar tikus, apanya yang sama? Tindakannya sama-sama lari. Tapi motivasinya beda, tujuan larinya beda. Yang satu lari untuk menyelamatkan diri, yang satunya lari untuk mencari makan. Ya, jadi tindakannya sama-sama lari, tapi tujuannya yang satu untuk menyelamatkan diri, yang satu untuk memuaskan perutnya. Tapi tindakannya sama-sama. Ya, berarti tindakan yang sama, motivasinya beda. Satu masalah perut, satu masalah nyawa. Kalau begitu, dengan adanya ilustrasi ini menolong kita mengerti sebuah kebenaran. Karena itu, dalam mengajar, Yesus itu memakai perumpamaan-perumpamaan supaya orang yang mendengar mudah memahami. Nah, jenis perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus Guru yang Agung itu ada dua. Yang pertama disebut sebagai spoken parable atau perumpamaan yang diucapkan. Contohnya, dalam kitab Injil, Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Itu perumpamaan yang diucapkan. Dia juga bercerita tentang anak yang datang kepada bapaknya dan minta bagian warisannya. Waktu dia bicara soal domba yang hilang, dia cerita, itu spoken parable, perumpamaan yang diucapkan. Ya. Dan kedua, jenis perumpamaan yang kedua itu action parable atau perumpamaan yang diperagakan. Nah, perumpamaan yang kedua ini tidak pakai kata-kata, tapi pakai tindakan. Contohnya, suatu hari Yesus masuk ke Yerusalem, dia lihat pohon ara, daunnya banyak sekali. Lalu dikatakan di situ Yesus lapar. Waktu dia cari buah pada pohon ara itu, dia tidak menemukan buah. Karena memang
jelaskan bukan musimnya berbuah. Ya, lalu Yesus marah dan mengutuk pohon ara itu. Yesus berkata, mulai sekarang engkau tidak akan berbuah lagi. Seketika itu pohon ara itu menjadi kering. Ya, beberapa kritikus termasuk agama tetangga kita mengkritik tindakan Yesus ini. Mereka bilang Yesus ini orang bodoh. Yang namanya pohon itu kan memang ada musimnya berbuah. Mengapa Yesus harus marah dan mengutuk sebuah pohon yang tidak berbuah? Karena memang bukan musimnya untuk berbuah. Lagi pula pohon itu bukan satu makhluk moral yang bisa untuk dimintai pertanggungjawaban. Makhluk yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu cuma 3. Pertama adalah malaikat, kedua adalah setan, dan yang ketiga adalah manusia. Maka kalau malaikat atau setan atau manusia berbuat salah, itu bisa dimintai pertanggungjawaban. Tapi kita tidak bisa datang kepada satu tumbuhan, cocor bebek misalnya, lalu kita minta pertanggungjawaban. Tidak bisa. Ya, kita tidak bisa datang kepada pohon mangga lalu minta pertanggungjawaban. Karena sekalipun cocor bebek dan pohon mangga itu makhluk hidup, mereka bukan makhluk moral. Karena itu apakah Yesus terlalu bodoh sehingga dia meminta pertanggungjawaban kepada pohon ara karena tidak berbuah? Tidak. Para kritikus ini bukan tidak pandai, hanya mereka tidak cukup pintar untuk membedakan bahwa saat itu Yesus sedang memberikan perumpamaan, dan perumpamaannya bukan dengan kata-kata tetapi dengan perbuatan. Dia mau mengatakan kepada Israel, Israel, modelmu kalau seperti pohon ara ini yang daunnya saja banyak tapi tidak ada buah. Ya, kamu punya banyak liturgi, kamu punya banyak jenis-jenis doa. Waktu ketemu sungai ada doa khusus, mau masuk kamar mandi ada doa khusus, ada doa saat buang angin. Aktivitasmu luar biasa, tapi tidak ada buah pertobatan. Kamu seperti pohon ara yang daunnya lebat, tapi tidak ada buah. Model seperti kamu, seperti pohon ara yang tidak ada buah. Ini layaknya diapakan? Dikutuk. Maka dia dikutuk. Pohon ara itu menjadi contoh bagi Israel, bahwa Israel kalau hanya berdaun tidak berbuah maka akan dikutuk oleh Tuhan. Itu yang disebut dengan action parable atau perumpamaannya diperagakan. Dalam perjanjian lama ada action parable atau perumpamaan yang diperagakan. Ketika satu nabi namanya Hosea diperintahkan Tuhan kawin dengan pelacur. Hosea itu nabi yang menikahi pelacur karena diperintahkan oleh Tuhan. Ya. Lalu dia pergi dan cari pelacur itu. Setelah dapat, kemudian dia dan mereka memperoleh anak. Setelah dapat anak, perempuan ini pergi melacur lagi. Nah, Tuhan suruh Hosea pergi cari dia lagi, lalu kawin dengan dia ulang. Orang Muslim berkata, masa Tuhan suruh seorang nabi kawin dengan pelacur? Mereka tidak sadar, itu perumpamaan yang diperagakan. Hosea itu gambaran Allah, pelacur itu gambaran Israel, di mana Israel itu ada dalam penyembahan berhala, tapi Tuhan Allah mengangkat mereka dari lumpur yang hitam itu, mengasihani mereka, memberi hormat kepada mereka sebagai seorang istri. Tapi ternyata Israel yang dasarnya tegak tengkuk ini sudah dikasihani, sudah dihargai, tapi pergi melacur diri lagi. Tapi Hosea disuruh Tuhan ambil lagi. Kenapa? Itulah gambaran kasih Tuhan, bahwa Israel jatuh berkali-kali, bikin dosa berkali-kali, menyembah berhala berkali-kali, berzina berkali-kali, tapi diangkat oleh Tuhan. Itu namanya action parable. Jadi Yesus memang mengajar seperti itu, dan perumpamaan adalah ciri utama dari pengajaran Yesus. Makanya kalau kita baca sebagian besar dalam kitab Injil, hal kerajaan surga Matius 13 ayat 47, seumpama Matius 13 44, hal kerajaan surga seumpama Matius 25 ayat 1, hal kerajaan surga seumpama. Umpamanya banyak, karena itu style mengajar Yesus. Nah, kita lihat kembali kepada bacaan kita Matius 13 di ayatnya yang ke-23. Hal kerajaan surga itu seumpama, ya, kembali dalam ayatnya yang ke-23. Oke. Kita melihat hal yang pertama yang akan saya bahas dari perumpamaan lalang
antara gandum ini adalah bagaimana munculnya gandum dan lalang. Perumpamaan yang Yesus berikan adalah lalang di antara gandum. Apa artinya lalang? Apa artinya gandum? Dalam cerita ini dijelaskan oleh Yesus sendiri dalam ayat 38. Tampilkan ayat yang ke-38. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu siapa? Anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Ya, langsung dijelaskan oleh Tuhan. Anak-anak kerajaan ialah orang-orang percaya, orang-orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Yesus. Mereka lah anak-anak kerajaan. Itu benih yang baik atau gandum. Lalang adalah anak-anak si jahat. Si jahat adalah iblis. Jadi lalang adalah anak iblis atau orang tidak percaya. Jadi kalau dikatakan ada lalang di antara gandum, artinya ada orang-orang tidak percaya di antara orang-orang percaya. Ada anak-anak setan di antara anak-anak Tuhan. Lalu bagaimana sehingga lalang dan gandum ini bisa muncul? Saya akan bahas satu persatu. Pertama kita akan lihat, tidak bisa habis dalam khotbah di pagi ini. Mungkin akan bersambung karena ada 27 lembar di sini, maka tidak akan selesai. Tapi saya akan coba untuk secara cepat. Bagaimana muncul lalang dan gandum ini? Yang pertama kita akan lihat gandum. Mula-mula dikatakan ada gandum di ladang. Itu karena adanya seorang yang menaburkan benih. Ayatnya yang ke-24 tadi. Coba ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hau kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya." Berarti gandum itu tidak muncul sendiri. Ada orang yang menaburkan benih gandum itu. Siapa orang yang menaburkan benih yang baik itu? Ayat 37, tampilkan. Mari tolong cepat. Ayat yang ke-37, ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah siapa? Anak manusia. Anak manusia ialah gelar Yesus. Jadi dengan kata lain, yang menaburkan benih yang baik adalah Yesus sendiri. Yang menaburkan anak-anak Tuhan itu Yesus sendiri. Dan kalau gandum itu menunjuk kepada orang percaya, anak-anak Allah, dan orang yang menaburkan benih itu adalah Yesus sendiri, artinya Yesus sendirilah yang menyebabkan munculnya orang-orang percaya. Amin. Yesuslah yang menjadi penyebab adanya anak-anak Allah. Yesuslah yang memproduksi orang-orang percaya, atau dengan kata lain, hadirnya orang-orang percaya, hadirnya anak-anak Allah itu adalah hasil pekerjaan Yesus. Bagaimana cara Yesus memproduksi atau menghasilkan orang-orang percaya? Dia menghasilkan orang-orang percaya melalui pemberitaan firman. Dan pada saat Injil diberitakan, dia bekerja melahirkan orang itu dalam hatinya, sehingga waktu Injil diberitakan, orangnya terbuka pikiran dan hatinya, sehingga pada akhirnya dia mau beriman kepada Yesus. Jadi Yesus menghasilkan orang-orang percaya melalui pemberitaan firman. Tapi bukankah Yesus tidak memberitakan Injil? Bukankah dia telah naik ke surga dan amanat pemberitaan Injil diberikan kepada murid-muridnya? Jadikanlah semua bangsa muridku. Bukankah yang harus memberitakan Injil itu adalah murid-murid orang-orang percaya? Mengapa dikatakan Yesus itu menghasilkan orang percaya melalui pemberitaan Injil? Kita lihat, Yesus itu punya 3 jabatan, ya, imam, raja, dan nabi, ya. Nah, salah satu jabatannya sebagai nabi. Nabi itu tugasnya adalah memberitakan firman Tuhan, ya. Nah, karena Yesus sebagai nabi, maka Yesus mempunyai tugas memberitakan Injil. Tapi karena dia sudah naik ke surga, maka tugas pemberitaan Injil di dunia, ya, tidak dia lakukan secara langsung, tapi dia lakukan melalui 2 pihak. Yang pertama, dia lakukan melalui Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13 hingga yang ke-14. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepada
apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus hanya memberitakan apa yang diterima dari Yesus. Berarti sebenarnya di balik pekerjaan Roh Kudus, pesan Yesuslah yang disampaikan. Yesus memberitakan Injil secara tidak langsung kepada dunia melalui Roh Kudus. Yang kedua, Yesus memberitakan Injil melalui murid-muridnya, para pemberita firman. Itulah sebabnya jikalau orang mendengarkan Injil, ya, orang mendengarkan pemberitaan Injil, itu sama dengan mendengar Yesus. Ketika kita mendengarkan orang memberitakan Injil, sama dengan kita mendengar Yesus. Menolak orang yang memberitakan Injil sama dengan kita menolak Yesus. Lukas 10 ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Lukas 10 ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, ya. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Yohanes 13 ayat 20. Yohanes 13 ayat 20, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Berarti di balik penginjil-penginjil, di balik orang yang memberitakan firman Tuhan, di balik orang yang kesana kemari beritakan Injil, sebenarnya Yesus sendiri terlibat dalam pemberitaan itu. Amin. Makanya kalau mau menginjil jangan takut, kalau mau bersaksi jangan takut. Kenapa? Karena bukan saudara sendiri yang bicara, ada Roh Kudus di sana dan Yesus juga terlibat langsung di sana. Kalau saudara dianiaya karena pemberitaan Injil, ditolak karena pemberitaan Injil, sama dengan Yesus sendiri ditolak. Makanya saudara ingat waktu Saulus, sebelum namanya diganti jadi Paulus, waktu Saulus menganiaya gereja, menganiaya pengikut-pengikut Tuhan, Tuhan datang kepadanya dalam perjalanan ke Damsyik. Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Bukan mengapa engkau menganiaya gerejaku, bukan. Mengapa engkau menganiaya aku? Tuhan tidak berkata mengapa engkau menganiaya murid-muridku, tidak. Mengapa engkau menganiaya aku? Berarti penganiayaan Saulus terhadap murid-murid, terhadap para pemberita Injil, sama dengan penganiayaan Paulus terhadap Tuhan. Berarti Yesus Kristus terlibat dalam misi gereja. Kristus terlibat secara langsung dalam pemberitaan Injil yang dilakukan oleh gereja. Maka sekali lagi saya ingatkan kepada kita semua, kalau kita beritakan Injil, kalau kita bersaksi tentang Tuhan, tentang perbuatan Tuhan dalam hidup kita, jangan pernah takut, karena saudara tidak sendiri. Roh Kudus dan Yesus terlibat dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Jadi tidak peduli siapa yang memberitakan Injil, tidak peduli siapa yang memberitakan firman Tuhan. Jikalau orang sampai menjadi percaya karena pemberitaan itu, maka sesungguhnya itu dihasilkan oleh Yesus dan bukan pemberitanya. Kalau ada orang yang berkhotbah sedemikian rupa dan banyak orang bertobat, itu bukan karena disebabkan pengkhotbahnya, bukan pengkhotbah itu yang membuat orang bertobat, tapi Kristuslah, Anak manusia lah, Dialah yang memproduksi, menghasilkan orang-orang percaya. Maka ini penting diperhatikan. Semua kita yang terlibat dalam pemberitaan Injil, semua saudara yang terlibat dalam pemberitaan firman, bawa renungan, ya, atau penginjilan pribadi atau apa saja, sadarlah kalau sampai ada orang percaya kepada Kristus, penyebabnya bukan saudara. Karena itu jangan sombong, jangan menjadi tinggi hati, karena Kristuslah yang menyebabkan terjadinya anak-anak Tuhan, yang menyebabkan orang-orang bisa percaya kepada pemberitaan firman. Ingat saudara, kita hanya alat dalam tangan Tuhan, tapi sesungguhnya Tuhanlah yang bekerja. 1 Korintus 3 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Ayat 7, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Matthew Henry berkata, perhatikanlah semua benih baik yang ada di dunia berasal dari tangan Kristus, dan Dialah yang
menaburkannya. Kebenaran-kebenaran yang diberitakan, anugerah yang ditanamkan, jiwa-jiwa yang dikuduskan adalah benih yang baik, dan semuanya berasal dari Kristus. Hamba-hamba Tuhan adalah alat di tangan Kristus untuk menaburkan benih yang baik. Mereka dipekerjakan oleh Kristus dan berada di bawahnya, dan keberhasilan pekerjaan hamba-hamba Tuhan itu sangat bergantung kepada berkat Tuhan. Ya, makanya ada lagu, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang, nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Bukan pengkhotbahnya, tapi kalau Yesus ditinggikan, Yesus yang akan menarik banyak jiwa datang kepadanya. Amin. Jadi kalau saudara melihat ada hamba Tuhan dipakai Tuhan, luar biasa. Jangan mendewakan orangnya, jangan mengkultuskan orangnya, karena dia cuma hamba. Kalau mau ada yang dikultuskan, kultuskanlah Tuhan yang dia layani, dan jangan hambanya. Hari ini ada banyak orang yang mengkultuskan hamba Tuhan, seolah-olah semua keberhasilan, semua prestasi pelayanan, semua kesembuhan yang terjadi asalnya dari hamba Tuhan itu. Dan kalau ada hamba Tuhan yang menikmati pengkultusan dari jemaat, menurut saya itu hamba Tuhan yang tidak beres. Ya, hamba Tuhan yang benar dia akan seperti Yohanes Pembaptis yang menunjuk kepada Yesus Kristus. Matius 3 ayat 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Karena itu bukan yang menanam atau yang menyiram, tapi yang penting ialah Allah yang memberikan pertumbuhan. Yohanes Pembaptis dipakai untuk mendahului, membuka jalan untuk Yesus Kristus. Tapi Yohanes Pembaptis mengakui, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Itu hamba Tuhan yang benar. Tidak menikmati pengkultusan, tidak menikmati apa puja-puji daripada orang, tapi bagaimana dia menunjuk kepada Yesus, semua hanya karena Tuhan. Yang kedua, bagaimana terjadinya atau tumbuhnya lalang. Tadi kita lihat gandum, itu diproduksi oleh Yesus sendiri. Yang kedua, lalang, ayat 25 dari Matius 13. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Lalang adalah orang tidak percaya, alias anak setan atau anak iblis. Ya, pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang. Jadi yang menaburkan benih lalang itu adalah siapa? Musuh. Siapa musuh? Ayat yang ke-39. Ayat yang ke-39, musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Kalau tadi benih gandum, yang menyebabkan adanya gandum adalah Yesus Kristus. Yang menyebabkan adanya orang percaya adalah Yesus. Maka yang menyebabkan adanya orang tidak percaya adalah iblis. Berarti iblislah yang memproduksi orang-orang yang tidak percaya, yang disebut sebagai anak-anak iblis. Jadi kalau saudara bukan orang percaya, sesungguhnya saudara itu adalah made in iblis. Proyeknya iblis, proyeknya setan. Di manakah iblis menaburkan benih lalang itu? Ayat 25. Datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di mana? Di mana? Ayat 25. Antara gandum. Ya. Saudara perhatikan di sini, ada lalang ditaburi di antara gandum. Maka lalang itu ditaburi di ladang gandum bertumbuh. Tapi waktu iblis datang menaburkan lalang, dia tidak menaburkan benih lalang di sebelah ladang gandum. Jadi dia bikin ladang sendiri, gandum di sini, lalu sebelah itu lalu dia taburkan benih lalang. Tidak, dia taburkan benih lalang di antara gandum-gandum yang bertumbuh. Ya. Jadi saudara perhatikan di sini, iblis tidak membuat lokasi baru untuk anak-anaknya, tapi dia memasukkan anak-anaknya di dalam lokasi orang percaya. Jadi lalang-lalang itu bukan punya lokasi sendiri, melainkan bersama-sama gandum
bertumbuh ya di dalam agama yang benar, di dalam gereja Tuhan. Itu adalah ladang di mana benih gandum bertumbuh, di mana anak-anak Allah ada di sana, di mana orang-orang percaya ada di sana, di dalam kekristenan, di dalam gereja. Dan sekarang setan datang memasukkan anak-anaknya itu bukan di luar Kristen, bukan di luar gereja, tapi dalam Kristen, di dalam gereja. Itu berarti di dalam gereja ada anak-anak setan. Amin. Coba lihat kiri kananmu. Ya. Kalau anak-anak setan ini ada di gereja, pertanyaannya mereka agama apa? Pasti agama Kristen. Itu berarti ada orang beragama Kristen, tapi sebenarnya anak setan. Dia ada dalam gereja, mereka Kristen, tapi Kristennya mereka bukan orang percaya. Yang bahasa populernya Kristen KTP. Tapi sesungguhnya mereka anak setan. Karena itu jangan kira semua orang yang beragama Kristen pasti anak Tuhan. Jangan kira semua orang yang ada dalam gereja pasti anak Tuhan. Jangan kira semua orang yang sudah dibaptis pasti anak Tuhan. Tidak. Karena jelas ada anak-anak setan di antara mereka. Seorang pakar Alkitab John Gill, dia mengatakan mereka adalah anak-anak iblis. Ya, iblis dengan caranya telah menyusupkan mereka ke dalam gereja. Ya. Awalnya mereka ingin kelihatan seperti gandum, seperti orang percaya sejati yang menunjukkan tindakan keagamaan. Ya, vokal grup ikut, pada suara ikut dan sebagainya. Menunjukkan tindakan sejenis kesalehan serta penampakan anugerah, namun sebenarnya miskin anugerah dan merupakan lalang. Bahkan anak-anak iblis ini ada dalam gereja, tapi bukan sekedar ada dalam gereja, bisa jadi mereka ada dalam gereja dan memegang posisi-posisi tinggi dan penting dalam gereja. Punya jabatan-jabatan penting dalam gereja. Apa dasar mengatakan begini? Di grup Tuhan Yesus ada 12 rasul pengikutnya, ya. Dari 12 ini, rasul itu jabatan paling tinggi dalam kekristenan, dalam perjanjian baru. Seperti nabi, itu jabatan tertinggi dalam perjanjian lama. Kalau di perjanjian baru, rasul itu jabatan tertinggi. Nah, rasul itu lebih tinggi dari pendeta. Pendeta tidak ada apa-apa dibanding rasul. Ketua sinode juga tidak ada apa-apanya dibanding rasul. Rasul itu langsung dipilih oleh Tuhan Allah, oleh Tuhan Yesus. Tapi ternyata dari 12 rasul yang dipilih oleh Tuhan, ada satu rasul yang tidak percaya, yang adalah anak setan. Padahal dia selalu ikut Yesus kemana-mana. Dia makan minum dengan Yesus. Pelayan waktu Yesus utus, dia juga ikut diutus. Waktu Yesus bikin mujizat, dia juga ikut bikin mujizat. Siapa dia? Siapa? Yudas Iskariot. Tahu dari mana? Dia tidak percaya. Dari omongan Yesus, Yohanes 6 ayat 64. Tolong dibacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Tapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan diri. Iya. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, karena Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Yang menyerahkan dia siapa? Yudas. Dan Yesus tahu, bahkan tahu dari semula Yudas bukan orang percaya. Berarti dia rasul, punya jabatan rasul yang tertinggi dalam perjanjian baru, tapi tidak percaya. Di ayat 70 dan 71 dari Yohanes itu dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah siapa? Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Berarti di sini ada seorang tidak percaya, ada seorang anak iblis tapi punya jabatan tinggi, yaitu rasul. Maka kalau ada anak iblis bisa jadi rasul, bisakah anak iblis jadi pendeta? Bisa. Kalau ada anak iblis jadi rasul, bisakah anak iblis jadi majelis? Bisa. Kalau ada anak iblis jadi rasul, bisakah anak iblis jadi pengkhotbah? Bisa. Bisakah anak iblis jadi guru sekolah minggu? Bisa. Bisakah anak iblis
jadi jemaat biasa? Bukan cuma bisa, banyak. Ya. Berarti di sini semua lini setan memasukkan anak-anaknya dari jabatan yang paling tinggi sampai paling bawah. Rasul ada, anak iblis, pendeta ada, majelis ada, pengurus komisi, pengurus pemuda, pengurus remaja, pengurus sekolah minggu ada, ketua majelis jemaat ada, ketua sinode ada. Hati-hati, karena ketua sinode tidak ada apa-apanya dengan rasul. Kalau rasul saja bisa jadi ada anak iblis, ya, apalagi cuma ketua sinode. Pelayan-pelayan Tuhan bisa ada anak iblis. Tapi kenapa kita tidak tahu? Karena mereka menyamar. 2 Korintus 11 ayat 13 hingga yang ke-15. 2 Korintus 11 ayat 13 hingga yang ke-15. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai apa? Malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Berarti hati-hati. Ada banyak gereja sedang dipimpin oleh anak iblis. Ada banyak anak iblis setiap minggu dan mimbar dan khotbah. Matius 7 ayat 15. Waspadalah. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Mereka menyamar. Karena itu saudara-saudara, jangan cepat-cepat mempercayai kekristenan seseorang hanya karena jabatan dan kedudukannya dalam gereja, hanya karena dia punya kedudukan tinggi, hanya karena pengaruhnya besar dalam gereja. Jangan buru-buru anggap itu anak Tuhan. Selidiki baik-baik, jangan sampai anak iblis yang sedang menyamar. Jadi dari mana anak-anak iblis bisa ada dalam gereja? Dari mana orang-orang Kristen, orang yang tidak percaya ada dalam iblis? Mereka adalah produknya iblis. Tapi bagaimana caranya iblis kasih masuk anak-anaknya dalam gereja? Ingat ya saudara, kalau kita bilang pada waktu semua iblis itu datang dan menaburkan benih. Jadi bagaimana cara iblis memasukkan anak-anaknya ke dalam kelompok anak-anak Tuhan? Yang pertama, dia bisa mendorong orang-orang percaya, ya, orang-orang tidak percaya masuk ke dalam gereja, ya. Dia bisa menghasilkan anak-anaknya dengan mengeraskan hati umat. Ini cara iblis menghasilkan anak-anaknya, ya. Dia mengeraskan hati umat sehingga ketika Injil diberitakan, firman Tuhan diberitakan, umat tidak suka, lalu mengeraskan hati dan tidak tertarik kepada firman Tuhan. Pendeta baru khotbah 10 menit, dia pun kaki-kaki sepanas semua, ya, telinga sepanas. Nah, ini pekerjaan setan. Atau dengan cara memberi ajaran sesat dalam gereja yang menyelewengkan Injil, misalnya ajaran liberal, pluralisme, inklusivisme, yang percaya bahwa Yesus itu cuma salah satu jalan dari banyak jalan keselamatan dalam dunia ini. Berarti jalan keselamatan di dalam dunia ini ada banyak. Ataupun Yesus itu memang satu-satunya jalan, tapi orang-orang yang beragama lain yang tidak percaya kepada Yesus bisa diselamatkan oleh Yesus. Ini ajaran sesat. Dan ini cara setan memasukkan anak-anaknya dalam gereja, memproduksi anak-anaknya. Dan tentu saja khotbah-khotbah seperti itu disampaikan oleh anak-anaknya yang lain, yang telah lebih dahulu masuk dan punya jabatan-jabatan dalam gereja yang bisa naik di mimbar dan berkhotbah. Ya. Ajaran-ajaran yang mengatakan Yesus itu penyembuh, Yesus pembuat mujizat dan lain sebagainya, tapi Yesus sebagai juru selamat tidak pernah terdengar dari mimbar seperti itu. Yang kita hanya mau tahu Yesus itu pembuat mujizat, penyembuh. Kita tidak pernah mengajarkan dia Tuhan yang harus disembah. Makanya orang datang kepada Yesus seperti orang cari dukun. Ya. Dan saya percaya banyak anak setan berkeliaran di banyak gereja, menaburkan benih seperti ini. Ajaran sesat masuk ke dalam gereja begitu hebat. Kenapa bisa sehebat itu? Karena Matius 13 ayatnya yang ke-25. Matius 13 pembacaan kita tadi ayatnya yang ke-25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu.
lalu pergi. Waktu semua orang tidur, sedang dalam keadaan tidak sadar. Makanya jangan heran kalau gereja-gereja yang tidur, yang tidak beritakan Injil, yang tidak berdoa, orang Kristen KTT lagi banyak di dalam gereja itu. Ya, Daniel Webster dia berkata, kalau buku-buku agama, buku-buku rohani tidak beredar secara luas di antara rakyat dan bangsa, dalam hal ini bicara tentang Amerika, saya tidak tahu jadi pada kita sebagai bangsa. Kalau kebenaran tidak disebarkan, maka kesalahan yang akan tersebar. Kalau Allah dan firman-Nya tidak diketahui, dikenal dan diterima, setan dan pekerjaannya yang akan mendapatkan kekuasaan atau pengaruh. Kalau buku-buku Injil tidak mencapai setiap desa, halaman-halaman jahat dan literatur yang tidak bermoral akan mencapainya. Kalau kuasa Injil tidak dirasakan di seluruh negara ini, maka anarki dan pemerintahan yang salah, keburukan, kesengsaraan, korupsi, kejahatan, kecurangan, dan kegelapan akan memerintah tanpa akhir. Artinya adalah, kalau ajaran yang benar tidak diberitakan, ajaran sesat akan makin bertumbuh. Kalau Injil yang murni tidak diberitakan, Injil yang palsu akan makin bertumbuh. Kalau kebenaran tidak diberitakan, kesalahan yang akan menang. Ya, maka banyak kali saya protes. Ya, ketika saya melihat ada hal-hal yang salah di YouTube mungkin, yang berapa kali saya sampaikan di sini supaya jangan sampai kita disesatkan. Dan banyak kali saya diprotes oleh orang. Kenapa Waktu suka kritik orang lain? Masalahnya adalah kalau yang gila-gila semua rajin bicara, lalu yang waras malas bicara, mau jadi apa kekristenan ini? Ya, kalau yang miring-miring semua aktif, tapi yang lurus itu pemalas, mau jadi apa gereja Tuhan? Kalau yang ajarkan ajaran sesat begitu gigi, lalu yang punya ajaran benar itu acu tak acu, masa bodoh, mau jadi apa kekristenan kita? Hal yang menarik di ayatnya yang ke-25 dikatakan, pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan penilalan di antara gandum, lalu pergi. Yang tabur siapa? Iblis. Habis tabur, dia rawat? Tidak. Habis tabur dia langsung pergi. Kenapa habis tabur dia pergi? Ya, para penafsir berkata memang itulah cara kerja iblis. Iblis tidak suka tampil. Waktu dia cobai Adam dan Hawa, dia tidak tampil secara langsung. Dia pakai siapa? Ular. Ya. Jadi para penafsir berkata iblis pergi supaya tidak diketahui, dan memang cara kerjanya begitu. Dia bekerja dalam penyamaran, seolah-olah dia tidak pernah melakukan apapun. Setan menyembunyikan kaki belahnya dan kelihatan tidak lain seperti malaikat terang. Ya, tapi juga ada penafsir yang mengatakan iblis begitu dia tabur di ladang, dia segera pergi karena dia masih cari ladang lain. Jadi dia menyebabkan kerusakan di banyak ladang, di banyak gereja. Makanya jangan heran kalau banyak gereja itu ada anak iblis di dalam. Kalau ada pendeta bilang di gereja saya tidak ada, kalau ada gembala bilang tidak ada, di gereja saya tidak ada, itu hebat sekali. Kenapa? Karena Yesus saja, di grup Yesus yang cuma 12 orang saja ada satu anak setan. Maka kalau dalam gerejamu yang jumlahnya ratusan atau ribuan orang, semua orang percaya tidak ada anak setan, berarti kamu lebih hebat dari Yesus. Ya. Iblis bekerja dalam penyamaran, begitu tabur langsung pergi, karena ada pekerjaan yang menunggu dia, ada banyak pekerjaan menunggu dia. Saudara lihat, iblis ini rajin bekerja. Bandingnya dengan banyak hamba Tuhan hari-hari ini, pemalas beritakan Injil, pemalas bersaksi, hamba-hamba Tuhan seperti ini, mesti malu terhadap iblis. Amin. Ya, berdoa pemalas, berdoa supaya jiwa-jiwa berdoa pemalas, tidur banyak, beritakan Injil juga pemalas. Hamba Tuhan model begini mesti malu dengan setan. Setan lebih rajin. Ya, Albert Barnes dia berkata begini, iblis mengenal tanah itu. Waktu dia tabur, dia kenal tanah itu. Dia tahu bagaimana benih akan mengakar dan tumbuh. Hanya perlu menaburkan benih tersebut dan meninggalkannya. Jadi iblis mengetahui tanah tempat ia menaburkan benihnya. Ia mengetahui bahwa dalam hati manusia ajaran tersebut akan berakar secara dalam dan cepat. Kesalahan, dosa, dan kemunafikan merupakan hasil asli dari hati manusia, dan kalau ditinggalkan sendiri akan mulai mengalami kemewahan yang mematikan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah setelah iblis menaburkan benih
merawat benih gandum itu. Ya, karena benih gandum dirawat oleh hamba Tuhan, tapi ternyata begitu setan memasukkan benih lalang di tengah-tengah gandum itu, setan langsung pergi dan tidak merawatnya. Mengapa? Setan tahu persis bahwa lalang itu tidak usah dirawat pun pasti tumbuh. Ya, kalau kita mau pelihara tanaman yang baik, contoh anggur, gandum, atau tanaman yang bagus-bagus, biasanya susah tumbuh, betul? Mesti jaga baik-baik. Tapi yang tanaman-tanaman yang tidak berguna, seperti rumput dan sebagainya, tidak usah rawat, tumbuh sendiri dan sangat cepat menyebar. Tidak usah kasih pupuk, dia subur. Ya, tidak usah diperhatikan, tidak usah disiram, dia bisa tumbuh sendiri. Itulah sebabnya ajaran sesat bagaimanapun juga sangat cepat tumbuhnya. Mengapa? Banyak orang hidup dalam kebenaran, susahnya luar biasa, tapi tipu orang dengan ajaran sesat terlalu mudah. Itulah sebabnya jangan sesat. Ya, para penyesat paling gila bagaimanapun juga di dunia ini, dan selalu saja ada orang yang lebih gila yang ikut ajaran sesatnya. Ada satu orang namanya Sabar Nababan. Dia punya ajaran sesat yang sangat gila. Dia bilang Allah itu dulunya ada 3, sekarang ada 4, tambah saya jadi 4. Tapi anehnya ada orang yang percaya, ada orang mengaku satu hari dia bisa 2-3 kali bolak-balik surga. Tapi anehnya ribuan orang percaya kepada dia. Ajaran sesat itu gilanya mau bagaimanapun, bodohnya mau bagaimanapun, selalu ada orang lebih bodoh yang mempercayainya. Itulah sebabnya saudara, gereja-gereja dengan ajaran yang miring jangan heran kalau bertumbuhnya luar biasa. Ya, ada satu pendeta yang mengkritik ada ajaran satu gereja, ya. Kemudian jemaatnya, karena kritiknya langsung di YouTube, jemaatnya inbox dia dan memaki-maki pendeta ini. Kalau Bapak bilang sesat, mengapa gereja bertumbuh dan jemaatnya ribuan orang? Lalu pendeta tanya, gereja Bapak dengan gereja saksi Yehova mana lebih banyak? Lebih banyak saksi Yehova. Kalau begitu bagaimana Tuhan bisa berikan pertumbuhan seperti itu? Berarti saksi Yehova dari Tuhan dong? Kan tidak. Justru ajaran miring banyak orang akan ikut, tapi kalau ajaran benar jarang sekali orang untuk ikut. Mengapa bisa begitu? Karena sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan 2 Timotius 4 ayatnya yang ketiga. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Karena itu jangan heran gereja-gereja sesat justru bertumbuh lebih hebat, lebih cepat, lebih dahsyat dari gereja-gereja yang benar. Hal ini tidak boleh menyebabkan kita putus asa dan menyerah. Sebaliknya membuat kita harus berdoa dan bekerja lebih keras. Amin. Yang kedua, terakhir, masih ada banyak, tapi ini yang terakhir. Gandum dan lalang sama-sama tumbuh. Ketika gandum itu tumbuh, nampak juga lalang. Ayatnya yang ke-26. Ayat 26 tolong ditampilkan. Dari pembacaan kita tadi, Matius 13 ayatnya yang ke-26. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Ayat 30. Keduanya tumbuh bersama. Jadi ada lalang di antara gandum, ada anak-anak iblis di antara anak-anak Tuhan, ada orang Kristen KTP di antara orang Kristen sejati. Dalam Kisah Rasul ada kumpulan orang-orang percaya, tapi di antara mereka ada anak setan, yaitu Ananias dan Safira. Dalam 12 murid Yesus ada satu anak setan. Roma 16 ayat 17-18. Roma 16 ayat 17-18. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Mereka tidak melayani Kristus, tapi melayani perut mereka sendiri. Lalu bagaimana mereka bisa melayani? Karena mereka ada dalam gereja. Filipi 3 ayatnya yang kedua. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing.
Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Paulus memakai kata yang sangat lugas, ya, sangat tegas. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Dimanapun Allah mendirikan rumah doa, setan selalu membangun kapal di sana. Dan kalau diselidiki, setan punya jemaat terbesar. Jadi kalau kita hitung-hitung, lebih banyak mana orang Kristen KTP atau orang Kristen sejati dalam dunia ini? Orang Kristen KTP. Tentu orang Kristen KTP lebih banyak. Makanya seorang pakar kita berkata, sekalipun setiap gereja atau persekutuan pasti ada orang Kristen KTP-nya, tapi ada presentasinya, ada yang tinggi, ada gereja yang presentasi Kristen KTP-nya tinggi, ada yang rendah. Ada yang anak Tuhannya lebih banyak dari anak setan, tapi ada gereja yang presentasi anak setan lebih banyak dari anak Tuhan. Dan itu tergantung apakah gereja itu tidur atau tidak. Apakah gereja itu banyak tidur atau tidak. Yang banyak tidur, yang tidak penginjilan, yang malas menginjil, yang malas berdoa, itu tingkat orang Kristen KTP atau dengan kata lain anak iblis lebih banyak dalam gereja. Tapi gereja yang banyak berdoa, yang banyak memberitakan Injil, itu minim anak-anak setan. Ya, kalau gereja tidak memberitakan Injil yang murni, anak setan lebih banyak dari anak Tuhan. Tapi kalau gereja rajin memberitakan Injil, rajin berdoa, maka anak Tuhan lebih banyak dari anak setan. Bahwa di setiap gereja ada anak-anak setan, menyebabkan pemberitaan Injil dalam satu gereja menjadi begitu penting. Sebab ini bisa mengurangi jumlah orang Kristen KTP atau anak-anak setan. Pemberitaan Injil tersebut harus dilakukan mulai dari yang pertama, sekolah minggu. Karena itu kita harus memilih guru-guru sekolah minggu yang betul-betul punya jiwa penginjilan. Kedua, di kebaktian pendalaman Alkitab untuk orang Kristen dewasa, pemuda, remaja, dan juga dalam acara khusus seperti KKR. Dan KKR itu pun beritakan Injil yang murni, jangan cuma bikin lucu-lucu, beritakan Injil. Kalau hanya bikin kesembuhan ilahi mujizat, itu bukan KKR, KKJ, kebaktian kesembuhan jasmani. Ya, bukan rohani. Ketiga, antar jemaat, penginjilan secara pribadi. Karena itu kalau ibadah komsel wilayah, jangan hanya asal bicara yang ngawur. Bicaralah tentang keselamatan dan sebagainya, tentang firman Tuhan. Yang berikut, kapan setan menaburkan benih lalang di ladang gandum? Pada waktu mereka tidur. Tidur yang pertama tadi artinya tidak memberitakan Injil. Yang kedua, tidak berdoa. Lalu apakah banyak dilakukan doa untuk pertobatan jemaat ataukah tidak di gereja ini? Banyak atau tidak anak setan dalam gereja tergantung doa. Doa dalam gereja. Semua pendeta, penginjil, guru sekolah minggu, bahkan jemaat biasa yang sudah betul-betul percaya kepada Kristus mempunyai kewajiban mendoakan semua jemaat yang lain yang masih tergolong Kristen KTP. Juga ada satu sikap khususnya dari pendeta, penginjil, dan majelis guru sekolah minggu, pembina remaja, pemuda, pengurus wanita, pria, ya, yang bisa menyebabkan tingginya anak setan dalam gereja, yaitu terlalu mudah dan cepat menganggap jemaatnya sudah sungguh-sungguh Kristen. Saya apa-apa, semua sungguh-sungguh saya apa-apa. Ya, sebab dengan adanya sikap ini mereka tidak akan memberitakan Injil ataupun berdoa bagi pertobatan jemaat, dan juga tidak akan mengadakan acara penginjilan, dan juga tidak akan memilih tema-tema yang bersifat pertobatan dan penginjilan untuk dihotbahkan. Sudah bertobat semua, jadi kebanyakan tema yang dihotbahkan kesembuhan, mujizat, ya, berkat dan sebagainya. Lupa untuk bagaimana khotbahkan tentang pertobatan, bagaimana tentang Injil yang murni. Seberapa kuat gereja, ya, ditentukan dari doanya. Seberapa kuat gereja ini berdoa untuk orang-orang Kristen KTP supaya bertobat. Kita punya doa pemenang setiap hari Selasa. Berapa yang datang bisa dihitung dengan jari. Kita punya doa menara, berapa yang datang hampir mati. Kalau saudara memang sudah sungguh-sungguh Kristen dan merindukan ada pertobatan, aktiflah dalam doa. Ya, nah saudaraku, berarti lalang ini tumbuh di antara gandum. Bagaimana bisa bedakan? Kelihatannya tidak mudah bedakan lalang dari gandum. Di ayat yang ke-26, Matius 13 ayat 26-27. Ini bisa dibedakan ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu.
Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Dari mana hamba-hamba itu bisa tahu ada lalang di antara gandum? Mereka tahu dari mana? Ketika gandum mulai apa? Berbulir, baru bisa dibedakan mana lalang mana gandum. Sepanjang gandum belum berbuah, belum berbulir, tidak bisa dibedakan. Jadi kalau kita belum berbuah, tidak ada bedanya, mirip. Selama gandum itu belum berbulir, para hamba-hamba Tuhan tidak mengetahui bahwa ada lalang di antara gandum. Ya. Makanya Bapak Ibu, Yohanes 6 ayat 66 dan orang Kristen harus menikah dengan yang seiman. Yang seiman ini bukan hanya sama-sama Kristen, dia bisa Kristen tapi bisa jadi dia anak setan. Karena itu, ya, berhati-hati dalam memilih, dalam membangun pergaulan, ya, sebab kebanyakan anak setan bertebaran di sekeliling saudara karena mirip, ya. Makanya hati-hati dengan ajaran. Ya, dengar khotbah bisa jadi anak setan yang berkhotbah, maka hati-hati perhatikan ajarannya sungguh-sungguh sesuai firman atau tidak. Ya, karena banyak kemiripan. Gereja Kristen harus hati-hati memilih pelayan, hati-hati waspada memilih hamba Tuhan, penginjil, memilih guru sekolah minggu, memilih majelis. Hati-hati jangan sampai ada anak setan yang menyusup ke sana. Ya. Memilih secara sembarangan sehingga mendudukan orang Kristen KTP atau anak setan pada posisi penting dalam gereja, itu jalan paling pasti untuk menghancurkan gereja. Terlepas dari kemiripan itu, bagaimana bisa membedakan anak setan dan anak Tuhan? Matius 7 ayat 16. Tampilkan ayat itu. Matius 7 ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi kapan gandum bisa dibedakan dengan lalang? Ketika gandum itu berbuah. Jadi kalau saudara ada dalam gereja tapi tidak pernah menghasilkan buah yang benar, ataupun buah membusuk, kamu bukan gandum tapi lalang. Kamu bukan anak Tuhan tapi anak iblis yang disusupkan ke dalam gereja. Kalau ada orang seperti itu di sini, bertobatlah. Amin. Ya. Ayatnya yang ke-27 dari Matius 13 tadi. Ayatnya yang ke-27. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Di sini hamba-hamba itu bisa bedakan mana lalang, mana gandum. Ya. Ketika gandum telah berbulir, pastikan setiap kita di tempat ini, ya, jangan sampai kita menjadi penyesat. Jangan sampai kita disesatkan, ya. Perhatikan diri kita, apakah kita sudah menghasilkan buah? Apakah kita, ya, waktu hamba-hamba datang kepada Tuhan, haruskah kami cabut lalang-lalang ini? Tuhan bilang, jangan, sebab bisa jadi gandum juga ikut tercabut. Karena mungkin ada gandum yang baru bertumbuh. Kalau gandum baru bertumbuh, dia belum tentu ada bulir, kan baru bertumbuh. Bisa jadi dia juga ikut tercabut karena kamu pikir itu lalang, padahal yang kamu cabut bukan lalang, gandum. Biarkan saja mereka bertumbuh sama-sama, tapi pada hari Tuhan nanti semua akan dikumpulkan dan akan dipisahkan. Gandum sebelah kanan, lalang sebelah kiri. Lalang itu akan diikat dan dilemparkan ke dalam api yang kekal. Mari semua kita di tempat ini, mari kita sungguh-sungguh dalam pengiringan kepada Tuhan. Ya, bertahun-tahun kita mengikuti Tuhan. Percayalah, di sekitar kita ada orang-orang aneh, ada anak-anak setan yang menyamar sebagai malaikat terang. Mereka mungkin menduduki jabatan-jabatan tinggi dalam gereja. Tapi kalau gereja kuat dalam doa, gereja tidak banyak tidur, minim sekali angka anak-anak setan dalam gereja. Karena dengan sendirinya mereka akan tersingkir, terjatuh. Minggu depan mungkin saya akan bawa bagaimana cara Tuhan untuk mengeluarkan mereka. Bisa lewat kematian. Ananias dan Safira disingkirkan oleh Tuhan lewat kematian.
Tuhan menyingkirkan lalang dari antara gandum, dari antara kelompok gandum itu. Bisa lewat kematian, bisa lewat mereka tersinggung dengan khotbah. Itu cara Tuhan. Bisa lewat kekecewaan. Itu cara Tuhan. 70 orang murid, bahkan ratusan orang yang mengikut Tuhan, ribuan orang yang mengikut Tuhan, meninggalkan Tuhan ketika khotbah Yesus itu keras. Murid-murid berkata, perkataan ini keras, siapakah yang bisa mendengarkannya? Ayat selanjutnya dikatakan, maka mereka semua mengundurkan diri dan meninggalkan dia. Hanya tinggal 12 yang bertahan. Bisa lewat khotbah yang keras, orang tersinggung, lalu kemudian marah-marah dan keluar dari gereja. Itulah cara Tuhan menyingkirkan lalang dari antara gandum. Sampai hari ini, mari kita mau kembali koreksi kehidupan kita. Semua kita yang adalah gandum, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita adalah proyeknya Yesus sendiri. Dia yang bekerja atas pertobatan kita, bukan pengkhotbah, bukan hamba Tuhannya, tetapi pekerjaan Yesus sendiri lewat Roh Kudus, lewat setiap hamba-hamba Tuhan yang terus menuntun kita kepada pertobatan. Mari jadilah orang-orang yang senantiasa taat kepada Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, waspada terhadap setiap penyesatan yang hari-hari ini terus berkembang, karena penyesatan itu berkembang luar biasa. Mari renungkan kepada firman Tuhan. Ketika iblis menaburkan benih lalang, iblis tidak perlu merawatnya, karena iblis tahu tidak perlu dirawat, tidak perlu disiram. Penyesatan itu pasti bertumbuh, karena orang lebih suka dengan ajaran yang sesat. Orang lebih suka dengan ajaran yang membuat enak telinga daripada ajaran firman Tuhan yang murni.